Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dalam siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona dipersembahkan bagi siswa pelajar yang berlibur terkait Corona. Belajar bersama RRI disiarkan live dari Studio RRI Net, Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kita sambut presenter Novi Uliana. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Siang hari ini hari Kamis ya, 23 April 2020. Saya Novi Uliana akan menemani pendengar di rumah 1 jam ke depan sampai nanti di jam 1 siang ya. Di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dan setiap hari Senin dan juga sampai hari Sabtu kami menghadirkan guru-guru yang akan menyampaikan materinya ya. Dan di siang hari ini saya menyapa dulu ada Bapak Guru di sini. Ini udah nggak asing lagi bagi saya Pak Gurunya karena dia udah pernah juga mengajarkan kita tentunya mata pelajaran matematika itu tanggal berapa ya? 14 April ya. Oke, langsung saja saya menyapa guru yang hadir di sini ada Bapak Ebit Rusali MPD. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, kabarnya baik ya siang hari ini? Baik. Baik ya, ini yang kedua kalinya ini Pak ya? Ya, betul sekali, kedua kali. Oke, hari ini kita masih belajar mata pelajaran yang sama ini Pak? Ya, masih matematika, cuma materinya agak berbeda dibanding dengan minggu lalu. Oke, materinya hari ini apa? Hari ini akan lanjut dengan materi yang baru, yaitu materi segi 4. Cuma di segi 4 ini saya spesifik akan membahas subtopik belah ketupat. Karena kalau segi 4 itu akan ada beberapa jenis. Jadi kalau dibahas semua nanti tidak cukup. Untuk belah ketupat ya? Ya, belah ketupat. Oke. Nah, sebelum kita belajar nih Pak siang hari ini tentunya belajar matematika yaitu segi 4 tapi subtemanya nanti belah ketupat ya. Bapak say hello dulu deh buat para pendengar di rumah, terus juga buat guru-gurunya, anak muridnya yang lagi dengerin Pak siaran Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Yu. Oke, selamat siang Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai. Apa kabar? Tidak terasa kita sudah memasuki pekan ke-6 ya. Kalau tidak salah kita belajar dari rumah. Tentunya masih menjadi harapan kita bersama dan doa kita bersama. Semoga wabah corona ini bisa segera berlalu. Dan kita bisa kembali masuk sekolah. Karena sesungguhnya belajar dalam ruang kelas itu jauh lebih efektif, lebih menyenangkan karena ada interaksi yang terjadi. Kita bisa merasakan bagaimana sih pembelajaran matematika itu yang sesungguhnya dibanding kalau misalkan kita belajar dari rumah kadang kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Jadi itu doa kita bersama semoga ini bisa berlalu dan bahkan di Nabire ini kita bisa terhindar dari wabah ini walaupun sampai hari ini sudah ada 3, tetap kita berdoa bersama supaya bisa sembuh dan bahkan tidak ada yang kena lagi. Oke, itu saja Mbak. Oke. Nah, tentunya buat adik-adik pelajar ini kelas untuk kelas berapa nih Pak ini? Kelas 7. Kelas 7 ya? Kelas 7. Oke, kelas 7 dari SMP YPPK Santo Antonius Nabire ya. Sekolahnya dekat aja dengan kantor RRI ya, nyebrang-nyebrang aja ya. Oke, nanti buat pendengar di rumah terutama buat adik-adik pelajar ya kelas 7 dari SMP YPPK Santo Antonius nanti bisa bertanya kepada Bapak Ebit ya. Silakan aja nanti bergabung bisa SMS, bisa WhatsApp di 0812 4848 3726 atau bisa telepon langsung di 0984 21013. Mata pelajaran hari ini adalah matematika yaitu segi 4 tapi yang paling diambil untuk materinya adalah belah ketupat ya Pak ya. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19 kembali lagi di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dan buat adik-adik di rumah terutama kelas 7 dari SMP YPPK Santo Antonius
Nanti silakan aja bisa bertanya kepada Bapak Ebit ya mengenai materi kita hari ini yaitu segi 4 tapi subtemanya adalah belah ketupat. Silakan aja nanti boleh bergabung di SMS atau di WhatsApp di 0812 48 48 3726 atau bisa telepon langsung di 0984210113. Jadi nggak menutup kemungkinan buat pendengar yang lain atau juga pelajar-pelajar dari sekolah lain boleh bertanya ya. Langsung saja saya persilakan buat Bapak Ebit untuk menyampaikan materinya tentunya di siang hari ini. Silakan Pak. Oke, makasih. Ya, saya sapa lagi. Halo anak-anak. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan belajar materi segi 4. Cuma karena jenis-jenis segi 4 itu banyak, ada sekitar 6 ya kalau tidak salah. Jadi hari ini kita hanya akan membahas jenis segi 4 yang lain yaitu belah ketupat. Nah, namun sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan mengetahui kira-kira apa sih tujuan kita belajar belah ketupat ini sendiri. Kita selesai belajar belah ketupat ini, nanti harapannya kita mampu mengetahui sifat-sifat dari belah ketupat itu sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua, mampu menghitung keliling dan luas dari belah ketupat itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, silakan anak-anak atau adik-adikku bisa mengambil catatan atau buku paket atau buku penunjang yang lain. Cari di materi semester 2, itu agak di belakang. Nanti lihat materi belah ketupat, karena materi ini kita akan sedikit menggambar dan nanti kalau masih ada cukup waktu, ada latihan soal yang ada menghitung-menghitungnya sedikit. Ya, walaupun memang agak susah. Belajar matematika dalam bentuk audio atau seperti ini agak susah karena nanti bersifat abstrak. Harusnya kan bersifat visual, kita tampilkan gambarnya, kita tampilkan bagaimana cara penemuan konsepnya, tetapi kiranya itu tidak menjadi tidak menghilangkan semangat kita untuk belajar, tetap belajar hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami walaupun saya tuntun dari sini dalam bentuk suara saja. Nah, untuk itu silakan ambil bukunya. Yang pertama-tama yang adik-adik lakukan adalah silakan buka materi belah ketupat, gambarkan belah ketupatnya. Ya, gambar belah ketupat, cari belah ketupat. Kemudian adik-adik gambar. Ya, tentunya kan belah ketupat ini dari SD pasti sudah pernah belajar, jadi sudah tidak asing lagi sebenarnya. Jadi kita bisa langsung terbayang, oh belah ketupat itu seperti apa. Setelah adik-adik gambarkan, silakan berikan huruf di setiap titik sudutnya. Kalau bisa mulainya dari bawah itu A. Ketika kita menggambar sebuah bangun datar atau bangun ruang atau di geometri sendiri, usahakan supaya kalau bisa memberikan hurufnya itu melawan arah jarum jam supaya lebih enak dan lebih terarah nantinya. Jadi di titik sudut yang paling terbawah kita berikan huruf A, kemudian yang di samping adalah B, kemudian yang di atasnya C, kemudian yang di samping kirinya adalah D. Ya, kalau sudah selesai maka kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, setelah digambarkan, silakan berikan atau hubungkan titik B atau titik sudut B dengan titik sudut titik sudut B dengan titik sudut D. Kemudian habis itu titik sudut A dengan titik sudut C. Maka terbentuk yang namanya diagonal, bisa dibuat dari garis putus-putus atau bisa langsung garis juga tidak masalah. Nah, setelah digambarkan maka akan kelihatan. Nah, ternyata belah ketupat ini dibentuk dari dua segitiga sama kaki. Dari dua segitiga sama kaki yang kongruen. Ya, ada yang tahu apa yang maksud dengan kongruen? Ya, kongruen itu adalah sama dan sebangun. Artinya dibentuk dari dua buah segitiga yang memiliki ukuran dan bentuk persis sama. Ya, dengan di sini alasnya terimpit. Jadi kalau misalnya adik-adik perhatikan, maka akan terbentuk dua segitiga, yaitu segitiga DBA dan segitiga DBC. Digabungkan dengan alasnya sama-sama adalah DB yang berimpit, maka akan terbentuklah sebuah bangun datar segi 4 yang menyerupai sebuah belah ketupat. Nah, itulah yang dimaksud dengan belah ketupat. Jadi dia dibentuk dari dua bangun segitiga sama kaki yang kongruen. Nah, seperti tujuan yang
Pak Guru sampaikan tadi bahwa kita akan belajar mengenai sifat-sifat dari bela ketupat itu sendiri. Nah, setelah adik-adik gambarkan, maka kita akan melihat apa sih sifat-sifat dari bela ketupat itu sendiri. Nah, tentunya kalau berbicara sifat-sifat artinya ya sesuatu yang melekat atau ciri khas atau unsur-unsur dari bela ketupat itu sendiri. Nah, di sini Pak Guru ada merangkum ada tujuh sifat bela ketupat yang sama-sama kita akan pelajari bersama. Nah, kita lihat tadi dikatakan bahwa bela ketupat itu terbentuk dari dua bangun segitiga yang kongruen atau sama dan sebangun, dua segitiga sama kaki. Nah, kita lihat sama-sama bahwa ternyata dari sisi-sisi yang terbentuk, yaitu ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD, ternyata semua sisinya sama, ya, sama panjang. Jadi dia mirip dengan persegi. Persegi itu juga kan memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sama besar. Nah, kita akan melihat sama-sama, oh ternyata bela ketupat yang kita gambarkan tadi itu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, itulah sifat yang pertama. Pada bela ketupat itu sendiri ada 4 sisi dan 4 sisinya ini sama panjang ukurannya. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kalau kita lihat sama-sama, itu ada sisi AB dengan sisi CD, itu dia saling sejajar. Kemudian sisi AD dan sisi BC, itu juga saling sejajar. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan di sini bahwa pada bela ketupat yang kita gambarkan atau bela ketupat pada umumnya, itu ternyata memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan. Jadi ketika adik-adik tadi gambarkan bela ketupatnya dengan memulai huruf A di titik sudut paling bawah, kemudian B di kanan, C di atasnya, kemudian D di sebelah kiri, maka akan kelihatan bahwa ada 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan saling sejajar. Sisi yang mana saja kayak itu? Sisi AB dengan DC, kemudian sisi AD dan sisi BC. Jadi itu sifat yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan, kemudian juga saling sejajar. Ya, berhadapan kita bisa lihat sama-sama. AB itu kan berhadapan dengan sisi DC, kemudian sisi AD berhadapan dengan BC. Tetapi ini tidak pernah berpotongan, yang ada saling sejajar. Sejajar itu artinya dia beriringan dan tidak pernah tidak akan saling berpotongan karena dia jalan beriringan. Ya, itu sifat yang kedua. Jadi ada 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan saling sejajar. Kemudian yang ketiga, kalau adik-adik perhatikan sudut-sudutnya, ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Di materi sebelumnya di awal semester, kalau saya tidak salah itu kita sudah belajar tentang materi garis dan sudut di semester 2. Jadi tentunya adik-adik semua pasti sudah tahu yang mana yang masuk dengan sudut. Ya, sudut itu seperti apa dan penamaannya seperti apa. Nah, kita perhatikan sama-sama. Di sini kita lihat ada 4 titik sudut. Ya, jadi karena ini segi 4 berarti pasti memiliki 4 titik sudut. Ya, 4 titik sudut yang ada di dalamnya yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, kita lihat 2 pasang sudut yang saling berhadapan ternyata itu sama besar. Ya, perhatikan karena tadi kan dibentuk dari 2 buah segitiga yang sama kaki yang kongruen. Jadi otomatis kan sisi AB dengan sisi AD sama, kemudian sisi semuanya sama. Jadi di sini sudut A-nya dengan sudut C itu karena dia berhadapan maka dia sama besar. Kemudian sudut B dan sudut D-nya juga sama besar, saling berhadapan. Jadi sifat yang ketiga, pada bela ketupat itu sendiri memiliki 2 pasang sudut yang saling berhadapan dan nilainya sama. Gitu. Itu yang sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat pada bela ketupat ini sendiri, kalau kita perhatikan secara baik-baik, ada diagonal-diagonal yang sudah terhubungkan tadi dari A sampai ke C, kemudian B ke D. Ternyata pada bela ketupat ini berlaku bahwa jumlah besar sudut yang bersebelahan itu sama dengan 180. Ya. Jumlah besar sudut yang bersebelahan kalau dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Artinya bagaimana? Kita lihat sama-sama. Sudut A dengan sudut B, kalau kita jumlahkan ini itu nilainya sama dengan 180 derajat. Sebenarnya kalau kita buat agak miring-miring sedikit, nanti dia akan menyerupai sebuah segitiga siku-siku gitu. Menyerupai sebuah sudut siku-siku.
Jadi ketika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Walaupun sebenarnya tidak matok di situ bahwa itu adalah sudut 90 derajat. Kemudian karena dua sudut yang bersebelahan ini sama dengan 180, artinya ketika dijumlahkan semua, jumlah sudut dalam belah ketupat ini itu ternyata sama dengan 360 derajat, dan itu berlaku untuk semua jenis segi empat apapun. Ketika dijumlahkan sudut-sudutnya hasilnya adalah 360 derajat. Kita bisa lihat bersama di persegi dengan persegi panjang itu kan terbentuk dari 4 buah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku kan besarnya 90 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan semua hasilnya ada 360. Nah, itu juga berlaku pada belah ketupat ini sendiri. Jumlah dari sudut dalam belah ketupat ini kalau dijumlahkan hasilnya ternyata semua adalah 360 derajat. Jadi sekali lagi untuk sifat yang keempat ini kalau dua besar sudut yang bersebelahan kita jumlahkan ternyata nilai sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian jumlah sudut dalam belah ketupat itu sendiri sama dengan 360 totalnya sudut sempurna. Kemudian sifat yang kelima. Ya, sifat yang kelima tadi di awal Pak Guru meminta kepada kalian untuk menggambarkan belah ketupat, kemudian menghubungkan setiap titik sudutnya. Ada garis yang terbentuk. Nah, garis-garis itu disebut dengan apa? Ya, betul sekali. Garis-garis yang terbentuk yang terhubung antara dua sudut tadi, misalkan sudut A dengan sudut C, kemudian sudut B dengan sudut D, itu disebut dengan garis diagonal. Ya, garis diagonal yang menghubungkan. Nah, ternyata pada belah ketupat ini memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Jadi kalau ketika kita hubungkan, kita garis dari A ke C, kemudian garis dari B ke D, itu ada perpotongan di tengah-tengah. Nah, adik-adik bisa taruh di situ memberikan huruf O. Kita bisa taruh di situ huruf O. Ternyata kalau diperhatikan itu terbentuk atau saling tegak lurus. Saling tegak lurus itu kalau perhatikan dia persis dengan sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku. Jadi perhatikan baik-baik. Di situ dia saling memotong, saling tegak lurus. Ya, dan kemudian ternyata ketika sudah memotong saling tegak lurus, diagonal-diagonal pada setiap belah ketupat ini itu saling membagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Artinya seperti ini. Ketika tadi diagonal-diagonal itu sudah saling berpotongan di titik O, ternyata hasil perpotongan dari diagonal-diagonal tadi ternyata menghasilkan sisi yang sama panjang. Misalkan di sini diagonal AC. Ya, diagonal AC terpotong di titik O. Ternyata panjangnya AO itu sama dengan panjangnya OC. Kemudian diagonal BD. Diagonal BD tadi ketika dia terpotong di titik O, ternyata menghasilkan panjang OB sama dengan panjang OD. Ya, jadi itu yang maksud dari diagonal-diagonal tadi, dia memotong, membagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Tetapi hasil perpotongan dari diagonal-diagonal ini tidak sama dengan yang lainnya, hanya yang terpotong yang pada satu garis yang sama. Jadi misalkan sini AO itu sama dengan OC, tetapi AO ini tidak sama dengan OB karena pada belah ketupat itu sendiri tidak panjang diagonalnya tidak sama panjang. Ya, itu sifat yang kelima. Jadi sekali lagi saya ulangi, pada sifat yang kelima ini memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, kemudian diagonal-diagonal pada setiap belah ketupat saling membagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi kalau tadi berpotongan di titik O, maka akan menghasilkan potongan yang sama panjang. Itu. Kemudian sifat yang keenam. Sifat keenam itu yang maksud dengan apa? Ya, memiliki dua sumbu simetri. Ya, kalau misalkan adik-adik tadi sudah menggambarkan, ya mungkin kalau misalnya digambarkan bisa diguntingkan, bisa digunting atau dipotong, silakan saja bisa supaya lebih tahu lagi. Sebenarnya kalau di kelas ini kita menarik sekali, bisa ada medianya, kita bisa praktekkan langsung, tetapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan adik-adik di rumah bisa mengikuti dengan baik. Ternyata ketika diagonal-diagonal tadi yang sudah terbentuk, kalau kita lipat, ya kita lipat dari misalkan dari titik A ke C, ya memiliki dari A ke C, kemudian B ke D, ternyata menghasilkan sebuah segitiga yang segitiga sama kaki. Artinya titik A dengan titik C akan menghasilkan perpotongan yang rapi atau menempati posisinya kayak gitu. Nah, itu yang maksud dengan memiliki dua sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya itu dia mengikuti diagonalnya, yaitu diagonal AC dengan diagonal BD. Jadi ketika kita lipat, maka dia akan membentuk segitiga. Karena tadi kan di awalnya sudah disampaikan bahwa belah ketupat ini terbentuk dari dua buah segitiga, ya segitiga sama kaki yang kongruen, sehingga
Ini bisa kita buktikan kalau kita bisa gunting atau kita bisa potong belah ketupatnya, baru kita praktekkan, maka nanti dia akan mengikuti lipatan dari diagonal-diagonalnya, akan terbentuk dua segitiga yang kongruen. Kemudian yang berikutnya memiliki dua simetri lipat, itu sifat yang ketujuh. Simetri lipat ini dia lebih kepada kalau misalkan adik-adik, ya ini sebenarnya ada animasinya lagi. Kalau misalnya dia diputar misalkan dia searah dengan jarum jam. Jadi kalau searah dari jarum jam berarti dari titik C ke B, titik B ke A. Ketika misalkan diputar sebenarnya ini dia akan menempati dua posisi. Posisi yang sempurna, C akan berada pada posisi A, kemudian nanti C akan kembali ke posisi semula. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ketika dia diputar memiliki dua sumbu putar sebenarnya. Dia akan menempati posisi yang sempurna pada dua keadaan. Jadi kurang lebih seperti itu, itulah 7 sifat yang melekat pada sebuah belah ketupat. Itu yang bisa kita pelajari bersama, walaupun kita belajarnya serba abstrak, hanya menghayal-menghayal, tetapi harapan Pak Guru, anak-anakku bisa mengikuti dengan baik, bisa menggambar dengan baik, ditunjang dengan buku-buku yang ada di rumah. Oke, itu untuk yang pertama. Oke, itu tadi sifat-sifat dari belah ketupat ya. Kalau kita perhatikan gambar dari belah ketupat ini hampir mirip dengan layang-layang ya Pak Guru ya? Iya, hampir mirip Layang-layang, dengan terus juga layang-layang. ketupat gitu ya. Nah, ketupat. Ya, Nah, kan yang terbuat dari apa? Daun pandan bisa Nah, juga, daun terus juga kelapa. daun kelapa Ya, gitu daun ya. kelapa. Nah, berhubung ntar lagi kan bisa dibilang ini kan mau dekat bulan Lebaran. puasa ya. Oke, jadi buat adik-adik di rumah bisa istilahnya sih berimajinasi bola ketupat itu sama seperti layang-layang atau juga ketupat ya. Jadi bisa digambar di rumah. Di sini saya juga udah gambar gitu ya. Mudah Oke. sih saya gambarnya. Jadi di sini sudah yang pertama materinya itu tentang belah ketupat. Pak Ibit sudah menyampaikan ringkas ya sifat-sifat dari belah ketupat. Itu keempat sisinya itu sama panjang ya Pak ya. Terus Betul juga sekali. memiliki simetri putar tingkat 2. Ya, Jadi tingkat kalau 2. diputar secara jarum jam itu kalau C itu nanti dia akan ke A, nanti kembali lagi C ke C C ke gitu C ya. lagi, ya. Terus juga memiliki 2 buah simetri lipat, diagonalnya kalau berpotongan itu sama tegak gitu ya Pak. Ya. Dan juga membagi tadi sisi itu sama panjang ya. Ya. Sejajar gitu ya. Oke, terus juga 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar ya. Jadi bisa dibilang ini kayak sama dengan persegi ya Pak ya. Ya, kurang lebih hampir sama dengan Hampir sama dengan persegi Ya. ya. Oke, buat adik-adik di rumah nanti boleh bertanya seputar belah ketupat atau juga kalau kurang mengerti boleh bertanya, silakan aja di SMS atau di WhatsApp di 0812 4848 3726 ya, di 0812 4848 3726 atau di 0984 21 013. Mungkin kita kasih soal dulu kali ya Pak. Boleh Oke, ya? bisa. Tentang belah ketupat. Oke, kita di sini Pak Guru sudah menyiapkan satu buah soal tentang sifat dari belah ketupat yang sudah kita pelajari bersama tadi. Oke. Nah, pertanyaannya seperti ini. Dengar ya pertanyaannya. Oke, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ya, sekali lagi saya ulangi, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jadi kalau adik-adik tadi menyimak dengan baik 7 sifat dari belah ketupat, maka pasti saya yakin bisa jawab dengan benar. Yang pertama, pernyataan pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sekali lagi saya ulangi, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar. Sekali lagi, memiliki 4 sudut yang sama besar. Kemudian yang ketiga, pernyataan ketiga, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Yaitu yang pernyataan ketiga, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Kemudian yang keempat, diagonalnya saling tegak lurus. Ya, di sini diagonalnya artinya berpotong saling tegak lurus. Diagonalnya saling tegak lurus. Itu yang pernyataan keempat. Kemudian pernyataan yang kelima, jumlah sudut yang saling berhadapan, sekali lagi saya ulangi, jumlah sudut yang saling berhadapan adalah
180 derajat. Jumlah sudut yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Nah, pertanyaannya, ya tadi kan itu pernyataan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan. Dari kelima pernyataan di atas, manakah yang termasuk sifat-sifat dari belah ketupat? Jadi sekali lagi saya ulangi pertanyaannya, manakah dari kelima pernyataan di atas yang merupakan sifat-sifat belah ketupat? Jadi tadi kalau misalnya sudah perhatikan atau dengar baik-baik atau menyimak dengan baik atau sambil membaca, melihat di buku referensi yang ada di rumah, tentunya pasti bisa menjawab dengan benar soal menyangkut sifat-sifat belah ketupat ini. Oke, itu soalnya. Itu tadi pernyataannya ada 5 ya. Yang pertama memiliki 2 sisi apa ya? Ya, memiliki 2 pasang sisi yang pasang sejam. sisi yang sejajar dan sama besar panjang. ya. Sama besar. Oke. Terus yang pernyataan kedua memiliki 4 sudut yang sama besar. Oke. Pernyataan ketiga memiliki dua pasang Memiliki sudut yang sama besar ya. Terus yang keempat diagonalnya saling tegak lurus. Yang kelima, jumlah sudut yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Ya, Nah, betul. dari 5 pernyataan tersebut ya, jadi di sini yang mana yang merupakan sifat-sifat dari belah ketupat? Oke. Dari 5 pernyataan tadi ya Pak ya? Ya, 5 yang mana yang merupakan sifat-sifat dari belah ketupat? Pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3 atau semuanya benar? Ya, tergantung sekali. aja ya. Oke, buat para siswa-siswinya silakan aja menjawab di 0812 4848 3726 di 0812 4848 3726 atau di 0984 Tadi kalau sudah Bapak Ebit sudah menjelaskan dari awal tadi, kalau mengingat pasti langsung bisa menjawab ya Pak ya. Saya juga bisa menjawab di sini. Oke, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Jangan salah mendapatkan informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Pusat Informasi COVID-19 sudah di-launching oleh Kementerian Kominfo. Anda bisa mengecek kabar COVID-19 terkini di Indonesia. Anda juga bisa mengetahui ciri-ciri atau gejala COVID-19. Bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara melindungi orang lain, rumah sakit rujukan COVID-19, dan masih banyak lagi. Semua informasi mengenai COVID-19 Anda bisa buka di covid19.go.id. Cara penulisannya www.covid19.go.id atau melalui handphone 08111 333 99 000. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tangga Bencana COVID-19 kembali lagi di Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Pak Ibit, ini sudah ada beberapa yang sudah menjawab ya. Tadi pertanyaannya dari 5 pernyataan ya yang tadi sudah disebutkan ya, yang mana yang merupakan sifat-sifat dari belah ketupat ya Pak ya. Oke, ini dari 0822 97 96 sekian nggak sebutin namanya Pak. Dia menjawab pernyataan yang benar itu 1, 2, 4, dan 5. Menurut Pak Guru benar nggak? 1, 2, 4, dan 5. Masih kurang tepat. Kurang tepat ya? Oke. Ini dari siapa ini? Anggelica Putri. Jawabannya 1, 2, 4. Benar nggak Pak Guru? Hampir. Hampir ya? Masih Oke. belum. Terus ini dari Nadine 1, 3, dan 4. Nadine Tarigan. Benar nggak Pak Guru pernyataannya? Ya, itu yang pas betul sekali. Itu yang pas ya. Oke, karena kalau yang pernyataan kedua tuh salah ya Pak Guru ya. Ya, memiliki kurang 4 tepat. sudut yang sama besar. Nah. Nah,
itu kan bisa dibilang pernyataan yang salah ya. Oke, ini 1, 3, dan 4 juga dari tadi si Angelnya Putri dia ngubah lagi. Oke. Jadi yang benar adalah pernyataan yang mana nih Pak Guru? 1, 3, 1, 3, dan 4. 4. Oke, berarti pernyataan 2 dan yang 5 itu salah ya Pak Guru ya? kurang Oke. Itu adalah soal yang pertama. Soal yang kedua ada nggak Pak Guru? Kita lempar dulu sebelum kita lanjut materinya. Soal kedua nanti kita di materi keliling dengan luas. Mencari kelilingnya Ya, ya mencari dari Belah Ketupat ya. Nah, hitung-hitung sedikit nanti. Putar-putar keliling-keliling Ya. Kota Nabire, tapi nggak boleh ya di rumah. Stay Oke, at home. kita lanjut lagi Pak Guru, materi selanjutnya silakan. Oke, kita lanjut. Namun sebelum Pak Guru sedikit bahas tadi soal yang Pak Guru tadi kasih mengenai sifat-sifat. Ya, tadi ada yang jawab 1, 3, dan 4-nya. Memang itu yang betul. Ada beberapa yang kurang tepat. Ya, untuk menjawab soal-soal yang sifatnya seperti ini, yang dalam bentuk pernyataan, memang kita harus memperhatikan pernyataannya dengan seksama, karena kadang ada sedikit kata saja atau 1-2 kata di dalamnya yang biasa mengecoh kita. Nah, di sini tadi ada yang menjawab 2, 1, 2, dan 4. Nah, 2 ini dia kurang tepat karena 2 ini dia berlaku untuk persegi dengan persangka panjang. Memiliki 4 sudut yang sama besar, jadi masing-masing 90. Kalau pada Belah Ketupat itu sendiri, setiap sudutnya tidak sama besar. Jadi hanya 2 pasang, jadi yang saling berhadapan saja yang sama. Kemudian yang pernyataan kelima ini dia juga kurang tepat. Jumlah sudut yang saling berhadapan adalah 180. Ini juga berlaku untuk persegi dengan persegi panjang. Kalau untuk Belah Ketupat tidak. Tetapi kalau untuk sudut yang saling berhadapan, kalau pada Belah Ketupat itu nilainya adalah sama. Jadi yang paling tepat di sini adalah 1, 3, dengan 4. Oke, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Nanti kita akan lanjut untuk soal berikutnya, tetapi kita masuk di materi berikut, yaitu keliling dengan luas. Nah, kalau keliling dengan luas, tentunya kita akan menemukan persamaan-persamaan atau yang lazimnya kita sebut dengan rumus matematika. Kalau sudah berkaitan dengan rumus, berarti biasanya berkaitan dengan hitung-hitung. Nah, tetapi matematika, sekali Pak Guru tekankan bahwa tidak hanya monoton bermainnya dihitung-hitung juga, tetapi kita harus memahami betul-betul konsepnya itu seperti apa. Karena kalau kita sudah memahami konsep dengan baik, maka hitung-hitungannya itu pun juga otomatis kita bisa pahami dengan baik. Karena kalau kita cuma memahami dihitung-hitung, ya itu kan hanya melatih perkalian, penjumlahan, pembagian, dan seterusnya. Dan saya rasa itu kan hanya dari kemampuan dasar. Tetapi yang lebih spesifik yang harus kita paham betul ada bagaimana konsep dari Belah Ketupat itu sendiri, kenapa keliling Belah Ketupat itu 4S, dan kenapa luas Belah Ketupat itu sendiri 1/2 dikali D1 kali D2. Nah, yang pertama akan kita lihat adalah keliling. Adik-adik, tadi kan sudah ada gambarnya tadi ya. Kalau masih ada gambarnya silakan diperhatikan kembali. Ya, saya ulangi tadi gambarnya, silakan gambarkan Belah Ketupat dengan catatan bahwa supaya seragam dengan yang gambarnya Pak Guru di sini. Itu titik sudut yang paling bawah adalah sudut A, kemudian samping kanan adalah B, kemudian di atas adalah C, dan samping kiri adalah D. Kemudian karena ini terbentuk dari 2 buah segitiga sama kaki yang kongruen, maka otomatis semua sisinya sama panjang. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Sehingga kalau misalkan sisinya ini kita panjang AB-nya, kita ganti dengan atau kita simbolkan dengan S. Panjang AB adalah S, BC juga S, kemudian CD adalah S, dan ADS. Sehingga kalau untuk mencari kelilingnya, dan ini berlaku untuk bangun datar pada umumnya, menjumlahkan semua sisi yang ada pada bangun datar ini. Ingat, sisinya saja ya, bukan diagonalnya lagi, karena diagonal itu kan bukan sisi ya. Jadi kita jumlahkan semua sisinya, yaitu sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD dan tambah sisi AD. Nah, tadi kita sudah mengganti sisi AB itu dengan simbol huruf S. Terserah mau pakai huruf A juga bisa, tidak masalah. Ini hanya kesepakatan saja. S tambah S tambah S tambah S. Jadi sini ada sama panjang semua. Karena sama panjang ada 4 buah huruf S-nya, maka kita bisa gabung menjadi 4 kali S. Jadi itulah cara untuk menghitung keliling dari sebuah Belah Ketupat. Jadi kita jumlahkan semua sisinya, maka akan diperolehlah
Persamaan yang selama ini kita dapatkan baik itu di SD ataupun yang sudah dipelajari, yaitu keliling bola ketupat yaitu adalah 4 dikali dengan S. Jadi adik-adik sudah tahu kan bagaimana kenapa bisa 4S. Ya, 4S itu kan diperoleh dari penjumlahan sisi-sisinya tadi. Ingat, yang dijumlahkan sisinya ya, diagonalnya tidak. Itu. Kemudian yang untuk luas. Nah, luas ini memang sih sedikit agak Pak Guru agak kesulitan untuk menjelaskan gimana ya cara memulainya nih, karena ini harus ditampilkan sebenarnya dalam bentuk visual atau dalam bentuk gambar atau pakai papan tulis harusnya. Tetapi kemudian anak-anakku bisa mengikuti dengan baik. Bagaimana sih cara menghitung luas itu, luas pada bola ketupat itu sendiri? Kalau kalian lihat di bukunya, baik itu di LKS atau di buku wajib K13, buku referensi yang lain, maka pasti akan melihat cara menghitung luas bola ketupat itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2/2 atau 1/2 dikali D1 kali D2. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak kenapa bisa rumus untuk mencari luas bola ketupat itu adalah 1/2 kali D1 kali D2. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan gambaran sedikit, yaitu luas ABCD. Ya, perhatikan pada bola ketupatnya, luas segi 4 ABCD atau luas bola ketupat ABCD itu kan terbentuk atau di dalamnya terdapat 2 buah segitiga yang saling kongruen, segitiga sama kaki. Perhatikan segitiga DBC, segitiga DBC, dan kemudian yang segitiga di bawahnya itu segitiga DBA. Jadi otomatis kalau untuk menghitung luas ABCD ini atau luas bola ketupat ini adalah luas segitiga DBC-nya, luas segitiga DBC ditambah dengan luas segitiga DBA. Jadi luas segitiga yang di atas ditambah dengan luas segitiga yang di bawah. Nah, itu. Nah, karena di sini bola ketupat ini terbentuk dari 2 buah segitiga sama kaki yang kongruen, maka otomatis luas segitiga DBC yang di atas sama dengan luas segitiga DBA. Nah, sehingga kalau seperti itu maka Pak Guru ambil saya satu, misalkan luas ABCD itu karena luas DBC sama dengan luas DBA, maka kita bisa tuliskan luas ABCD sama dengan 2 dikali luas segitiga DBC. Ya, jadi tidak usah pakai DBA lagi karena sudah digabung menjadi 1. Jadi dia sudah menjadi 2. Jadi makanya tadi di depannya ada angka 2. 2 kali luas segitiga DBC. 2 kali luas segitiga DBC karena DBC sama dengan DBA. Nah, adik-adik masih ingat rumus luas segitiga? Kira-kira rumus luas segitiga apa? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang turun lagi ke bawah. Nah, jadi silakan ikuti pelan-pelan supaya bisa menyimak dengan baik. Kemudian nanti bisa dapat. Jadi 2 dikali, ingat rumus luas segitiga kan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, di sini segitiga yang kita pakai adalah segitiga DBC. Jadi 2 kali 1/2, alasnya adalah DB. Alasnya adalah DB, ya diagonal yang tadi DB. Kemudian tingginya adalah OC. Tingginya adalah OC. Nah, turun lagi ke bawah. Ya, 2 dengan 1/2-nya 2 kali 1/2 kan 1. Jadi kita bisa hilangkan saja. Jadi sisa DB dengan OC. Nah, OC di sini, OC ini nilainya tidak ada, tetapi kita bisa peroleh dari panjang OC ini ternyata setengah dari diagonal AC. Nah, jadi DB itu kan tadi diagonal tetap alas. Nah, OC di sini kita gantikan dengan setengah dari AC. Ya, setengah dari AC, dari titik A sampai titik C, karena nilai OC di sini tidak ada. Nah, jadi kita bisa ganti OC di situ dengan setengah kali AC. Nah, sehingga hasil terakhir di bawah kita bisa memperoleh bahwa luas ABCD atau luas bola ketupat ABCD itu ternyata 1/2 kali DB kali AC. Ya, sekali lagi Pak Guru ulangi, 1/2 kali DB kali AC. Nah, kita kembali kepada sifat-sifat tadi. Oh, ternyata DB itu ya kita anggaplah DB itu adalah diagonal 1. Jadi kita bisa misalkan, oh ternyata DB ini adalah diagonal. Jadi ganti saja DB itu dengan D1. Kemudian
AC ini ternyata juga adalah diagonal, berarti kita bisa ganti saja AC ini dengan diagonal 2 atau D2. Sehingga kita peroleh atau kita gantikan DB dengan AC, maka diperolehlah 1/2 kali D1 kali D2, atau bentuk yang lain yang biasa ada buku-buku tulis yang lain, D1 kali D2 per 2. Jadi kurang lebih seperti itu cara penemuan konsep kenapa kok rumus luas belah ketupat ini kok tiba-tiba menjadi D1 kali D2 per 2. Nah, selama ini kan kesannya kita menghafal rumus saja, tetapi kita tidak tahu menahu proses penemuan persamaan itu seperti apa. Nah, kurang lebih tadi seperti itu caranya. Pak Guru tadi Pak Guru tadi jelaskan, mudah bisa disimak dengan baik dan ditangkap dengan baik bagaimana cara memperoleh persamaan luas belah ketupat, yaitu D1 kali D2 per 2. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa wapri ke Pak Guru untuk bisa saya fotokan bagaimana cara memperolehnya lebih rinci lagi. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk keliling dengan luas. Oke. Oke, itu dia penjelasan dari Bapak Ebit ya tentang keliling dan juga luas dari belah ketupat ya. Bisa dibilang tadi kalau kelilingnya itu 4 kali S ya Pak, karena kan sisinya itu ada 4 ya. Sisi AB, sisi BC, sisi DC dengan sisi AD ya. Oke. Nah, jadi 4 kali S ya. 4 nah, kali S. Itu kalau mencari luasnya, rumusnya itu 1/2 kali D1 atau D2. Karena kan di situ bisa dibilang diagonalnya itu Pak, kalau garis-garisnya itu ya, kalau istilah anak punya garis-garisnya ya. Garis perpotongan itu kan AC dengan bisa dibilang AC dengan BD ya. Oke, jadi disimbolkan D1 dengan D2 ya Pak ya. Oke, ini penjelasannya kalau menurut saya sih udah membuat saya paham gitu ya. Nah, biar lebih paham lagi, biar lebih mengerti, kita kasih contoh soal dulu Pak. Kasih soal yang mudah-mudah saja lah ya. Oke, ya silakan adik-adik kembali siapkan ballpoint dengan bukunya, silakan catat. Ini Pak Guru langsung kasih 2 soal saja ya. Oke, 2 soal Pak. Oke. Satu tentang keliling, satu tentang luas. Yang pertama, jika panjang sisi belah ketupat adalah 15 cm, jika panjang sisi belah ketupat adalah 15 cm, berapakah kelilingnya? Itu untuk nomor 1. Oke, kelilingnya ya. Nah, berapakah? jika panjang belah ketupat 15 cm, berapa kelilingnya? Ingat ya, tadi rumus kelilingnya 4 kali S. Nah, ini yang kedua. Kita mau mencari salah satu diagonalnya dari luas yang diketahui. Ya, oke, mudah-mudahan bisa jawab ini. Yang kedua, sebuah belah ketupat memiliki luas sebesar 90 cm persegi. Ya. Sebuah belah ketupat memiliki luas sebesar 90 cm persegi. Jika D1 sini adalah diagonal satunya. Jika D1 sama dengan 15 cm, jika D1 sama dengan 15 cm, hitunglah diagonal yang kedua atau diagonal yang lainnya. Oke, itu yang pertanyaan kedua. Hitunglah diagonal yang keduanya. Oke, silakan. Ini cukup mudah. Oke, saya ini rasa cukup bisa mudah ya. Pertanyaannya yang pertama, jika panjang belah ketupat 15 cm, panjang sisi apa ya? 15 cm. Nah, berapa kelilingnya? Ingat ya rumusnya tadi keliling dari belah ketupat ya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua. Nah, sebuah belah ketupat memiliki luas 90 cm persegi. Nah, jika diagonal pertama atau D1 ya Pak ya. D1-nya 15 cm, hitunglah diagonal keduanya ya. Yang kedua yaitu atau D2 ya Pak D2-nya. ya. Oke, bisa langsung aja kirimkan SMS atau WhatsApp-nya jawabannya di 0812 48483726 di 0812 4848 3726 atau di 0984211013. Kita break dulu sejenak. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona. Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tangga Bencana COVID-19 di siang hari ini tanpa terasa waktunya sudah hampir habis ya, sudah mau hampir jam 1. Jadi khususnya buat adik-adik pelajar kelas 7 dari SMP YPPK Santo Antonius ya. Kalau misalnya udah tahu jawabannya langsung bisa kirimkan melalui SMS, bisa WhatsApp juga di 0812 4848 3726 ya. Pertanyaan tadi adalah jika panjang dari belah ketupat itu panjang sisinya 15 cm, berapa kelilingnya? Nah, pertanyaan kedua, sebuah belah ketupat memiliki luas 90 cm persegi. Jika diagonal 1 atau D1 15 cm, hitunglah diagonal yang kedua atau D2-nya. Nah, kalau sudah tahu jawabannya, langsung bisa bergabung tentunya ya. Saya baca guru, Pak Guru, ini dari Putri. Alesia Putri katanya jawaban yang pertama adalah 60 cm, jawaban yang kedua adalah 12 cm. Bagaimana Pak Guru? Ya, itu jawaban yang pertama 60 cm. 60 cm, oke, betul sekali. Betul, ya? Karena sisa dikalikan ya. K sama dengan 4 kali S, 4 kali 15. Okay. Kemudian yang kedua, ya tepat sekali juga, jawabannya adalah 12 cm. Okay. Memang kalau hitung-hitung ini, ya anak-anak sih banyak yang sudah mahir-mahir, jadi tidak diragukan lagi. Kadang sih yang menjadi persoalan kalau masalah konsep, artinya kalau yang bersifat bacaan-bacaan, nah kadang di situ yang kurang teliti. Oke, seperti itu ya. Oke, berarti jawabannya bagaimana? Ya, dua-duanya tepat. Dua-duanya tepat. Oke, berarti tuntas sudah ya. Ya, oke. Soal-soal yang sudah disampaikan tadi sama Pak Gurunya sudah dijawab oleh anak muridnya ya. Terus juga tadi dari pernyataan yang tadi sudah soal pertama tadi 5 pernyataan. Jadi dari 5 pernyataan yang merupakan sifat-sifat bola ketupat yang mana tadi sudah dijawab benar. Terus juga tadi soal yang pertama dan kedua juga benar ya. Oke, kita lanjut lagi Pak Guru. Sebelum tinggal 5 menit lagi waktunya. Mungkin saya tinggal menyimpulkan aja kayak. Oke, langsung aja deh Pak Guru bisa menarik kesimpulan apa dari materi kita siang hari ini mata pelajaran matematika yaitu segi 4 tapi temanya adalah belah ketupat. Apa yang bisa Bapak ambil kesimpulannya? Oke, terima kasih. Ya, kita akan masuk dalam poin kesimpulan. Tadi soalnya sudah dijawab dengan betul. Ternyata kalau hitung-hitungan cepat. Cepat ya. Jadi bukan hanya hitung duit aja yang cepat ya Pak. Hitung-hitungan kayak gini cepat sekali. Oke. Ya. Sudah tidak diragukan. Oke. Jadi sesuai dengan tujuan tadi pada saat di awal Pak Guru sampaikan bahwa ketika kita belajar materi belah ketupat hari ini maka kita akan ya kurang lebih bisa mengetahui sifat-sifat belah ketupat, kemudian mampu menghitung keliling dan luas belah ketupat. Nah, ternyata dari 3 soal tadi sudah terjawab dengan tepat, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Nah, sekali lagi Pak Guru ulangi, belah ketupat dibentuk dari 2 buah segitiga ya sama kaki yang kongruen yang menggabung jadi satu. Kemudian belah ketupat memiliki 7 buah sifat yang melekat pada belah ketupat itu sendiri. Bisa dibaca ulang tadi kembali, misalkan 4 sisi yang sama panjang, 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan saling sejajar, memiliki 2 pasang sudut yang saling berhadapan dan seterusnya. Kemudian cara untuk menghitung keliling dengan luas, tadi sudah Pak Guru juga jelaskan. Kalau untuk menghitung keliling tinggal dijumlahkan semua sisinya, karena sisinya semua sama panjang, maka untuk menghitung keliling dari sebuah belah ketupat adalah 4 dikali dengan S. Kemudian untuk menghitung luasnya, tadi juga Pak Guru sudah jelaskan bagaimana cara menemukan luas dari belah ketupat itu sendiri, sehingga didapatlah persamaan yang paten, yaitu luas sebuah belah ketupat dirumuskan sama dengan 1/2 kali diagonal pertama kali diagonal 2 atau diagonal 1 kali diagonal kedua per 2. Oke, saya kira itu. Oke, itu dia kesimpulan dari Bapak Ebit yang sudah mengajarkan kita mata pelajaran matematika tentunya siang hari ini. Terima kasih buat Pak Ebit Rusali MPD yang sudah sama-sama, hadir. Mbak. Sukses selalu ya Pak ya. Besok-besok datang lagi ya ngajar matematika. Siapa tahu besoknya rumusnya lagi yang tentang apa lagi ya? Mungkin layang-layang. Masih banyak ya, ada layang-layang, kemudian jajar genjang dan sebagainya. Masih banyak. Masih banyak ya. Ini masih episodenya panjang ya. Episodenya belum sampai di sini. Oke, dan juga terima kasih buat siswa-siswi yang sudah ikut berpartisipasi, buat pendengar di rumah yang sudah mendengarkan siaran
RRI memanggil Pro 2 tentunya belajar di RRI ya. Oke, nanti kita balik lagi tentunya di jam 2 siang kita akan belajar lagi. Selamat siang dan sampai jumpa. Anda telah mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil program nasional Sekolah Bersama RRI terkait libur Corona. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.